Orang bijak berkata, hidup adalah pilihan. Apa yang kita kenakan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini pun, itu pilihan diri sendiri. Begitu juga meresponi visi yang Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya. Kita menerima atau menolak, pilihan itu pun ada di tangan diri sendiri. Ibarat dua sisi mata uang, untuk setiap pilihan yang kita ambil ada konsekuensi yang harus diterima. Pertanyaannya, apa konsekuensi menerima visi yang Allah berikan kepada kita? Hai sahabat Bahana, dimanapun Anda berada, apa kabarnya di siang hari ini? Saya Ari, saya akan membawakan acara Kadia dengan versi yang terbaru. Berbeda dari versi yang sebelumnya. Apa bedanya? Saksikan saja bersama saya selama 30 menit ke depan. Nah, siang hari ini saya akan ngobrol bareng dengan seorang wanita yang begitu luar biasa, yang begitu gigih untuk memperjuangkan visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Siapakah dia? Mari kita sambut, kita panggil. Ini dia Cici Situmorang. Halo Bari, selamat siang juga. Ya, nah ini sahabat Bahana, kita kedatangan yang namanya Mbak Cici. Mbak Cici ini boleh perkenalkan dulu dirinya. Siapa sih Mbak Cici ini? Kegiatannya ngapain, Mbak? Oke. Halo semua sahabat Bahana yang ada dimanapun berada. Saya Cici Situmorang, saya dari kota Cirebon, Jawa Barat ya. Aktivitas saya saat ini adalah saya seorang aktivis keberagaman juga non toleransi, pegiat pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu di kota Cirebon. Singkatnya seperti itu kali ya Mbak ya. Iya, oke. Terima kasih ya Mbak Cici untuk perkenalannya kepada sahabat Bahana. Nah, Mbak Cici ini saya melihat dengar banyak info nih tentang Mbak Cici ini, menarik ya gitu. Menariknya karena nggak banyak ya. Kita tahu di Indonesia ini kan negara yang multikultural, juga multi etnis, multi agama, segalanya kita nih beragam gitu ya. Nah, Mbak Cici sendiri kalau boleh tahu bagaimana perjalanan kehidupannya Mbak Cici dari awal, dari benar-benar masih nol lah bisa dibilang, sampai yang sekarang bisa menjadi seorang aktivis gitu ya, lintas agama. Iya. Boleh diceritakan Mbak, silahkan. Awal mulanya tuh dari mana? Terima kasih Bari. Sebenarnya awal mulanya, kalau sebenarnya background saya dan keluarga memang multikultural juga ya, dari agama dan juga etnik gitu ya. Namun saya bergerak itu ketika saya kembali ke kota Cirebon. Sebelum saya dari Semarang, waktu saya kuliah di Semarang, di salah satu universitas negeri gitu, dan saya kembali di sini kuliah lagi waktu itu ya kan, bekerja terus kuliah lagi. Kemudian saya dapat kesempatan scholarship untuk melanjutkan dengan jenjang S1 lagi gitu ya, sebelumnya S1 terus S1 lagi di pendidikan bahasa waktu itu. Lalu saya masuk di kota saya sendiri, tapi tepatnya di kabupaten waktu itu, dan saya seorang, saya nggak boleh bilang minoritas, tapi saya adalah penganut agama yang jumlahnya kecil gitu ya. Dan saya usianya juga di sini masih muda-muda semua waktu itu, waktu kuliah. Jadi mungkin pola pikir sangat berbeda. Sebelumnya waktu di Semarang saya seorang pegiat juga gitu ya, seorang aktivis juga, tapi lebih ke mahasiswa gitu kan. Tapi ketika masuk ke kampus yang kecil, kota kecil yang mungkin bisa dikatakan penganut agamanya lebih banyak dibandingin agama saya, seperti itu. Nah, mungkin di sana teman-teman saya itu belum pernah punya teman yang seperti saya gitu, karena saya orangnya aktif banget Mbak Ari gitu, aktif, terus inisiatif, terus senang bikin sesuatu, karena saya punya prinsip sebagai seorang anak Tuhan, dimanapun saya ada saya harus bersinar, tapi bukan berarti menonjol berlebihan gitu, tapi saya harus punya kontribusi, karena saya tahu nilai-nilai yang ada di dalam diri saya. Kalau saya cuma diem aja, saya nggak punya sesuatu yang saya berikan kepada kampus, itu kayaknya kayak nggak bergerak gitu, kayak terkungkung gitu. Nah, dalam perjalanan itu ada kasus sebelumnya saya bilang sama teman-teman, saya ngajak teman-teman ada itu ya, yang ya walaupun kita satu angkatan tapi kan usianya berbeda gitu. Saya bilang bagaimana kalau kita melakukan sesuatu untuk kota kita gitu, karena mahasiswa tanpa sebuah kontribusi
kita nggak bisa jadi agent of the change gitu kan, karena terbiasa di sebelumnya sangat aktif, ya saya juga ingin kampusnya juga aktif gitu. Nah dari situ dari proses tersebut akhirnya kita bikin lah waktu itu ngajar gratis. Dan entah kenapa waktu itu saya ada sekitar, sebelumnya saya bikin komunitas juga kecil di dalam kampus, lumayan besar sampai 50 orang, dan kita bisa sampai memberkati kota ya, melakukan banyak hal. Kita semuanya yang saya percaya penyertaan Tuhan itu ada di situ gitu. Lalu dari situ kasus Ahok waktu itu sedang naik ya, waktu itu di tahun kalau nggak salah antara 2015 atau 2016 waktu itu. Jadi dalam perjalanan kita bikin ini, komunitas yang di luar kampus ini, karena kebetulan teman-teman saya juga yang ada di dalam kampus ya ikut terlibat saat itu. Lalu kasus itu naik, mungkin ada beberapa orang-orang yang terkena provokasi dan mungkin juga terkena pemahaman radikal yang saya mungkin tidak paham gitu, karena saya cuek banget Mbak Ari. Jadi saya tuh orang yang ya udahlah itu urusan di sana, tapi ternyata saya ditelepon waktu itu, teman-teman saya di telepon saya yang mungkin kakak senior saya bilang, Cici, you have the problem katanya gitu, you have the problem katanya gitu. Oh ya ada apa? Saya bilang kan saya biasa-biasa aja gitu, karena komunitas yang kami berikan itu memang mengajar gratis untuk anak-anak tidak mampu dan juga anak jalanan gitu. Kami sampai hampir 400 orang waktu itu, 300-400 orang di satu tempat gitu kan. Ternyata teman-teman saya ini didatengin ke kosannya, bilang hati-hati karena pergerakan yang diberikan oleh seorang Cici itu adalah ajaran dari sebuah agama tertentu, seperti itu. Dia pasti ada maksud lain waktu itu. Sebenarnya kalau dibilang memang kita tuh harus hidup dengan salib dan pengorbanan ya, tapi case-nya ini berbeda karena nilai mata, kebetulan saya juga mahasiswa teladan, jadi saya tetap jadi berkat gitu ya, saya pengen punya value. Nilai saya kena waktu itu Mbak Ari, dan saya komplain karena itu nggak fair gitu, ketika ada ketidaksukaan atau ada hal-hal yang menurut saya itu nggak fair banget, tapi saya berusaha untuk memahami. Tapi yang lebih parah adalah ketika orang-orang yang saya bilang tadi paham tanda kutip itu, yang berlebihan itu, yang memahami ketuhanan yang berlebihan atau menurut aku di luar konteks yang ada, tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, itu memprovokasi teman-teman saya sampai kami dari 30 tim itu tinggal 3 orang, dan didatengin ke rumah-rumah. Bahkan sore itu saya ada bawa Bible, katanya ada yang pindah religion gitu, dan saya tuh orang yang logis gitu, maksudnya kenapa gitu, what's the problem gitu, masalahnya di mana gitu. Tapi saya tuh kehilangan teman, dan saya di judgement waktu itu di satu tempat, bayangin sendirian dituding-tuding, kakak tuh pasti ada unsur-unsur untuk menyebarkan dan segala macam. Saya sudah menjelaskan dan saya bilang kalau memang kita tidak mau bergerak bersama-sama lagi nggak apa-apa, dan saya nggak punya unsur apa-apa, dan saya rasa saya belajar dari seorang Gus Dur gitu, bahwa orang nggak akan pernah tanya agamamu apa gitu, karena bahasanya adalah bahasa kebaikan, bahasa kemanusiaan gitu. Dan dari situ saya terus gitu selama hampir beberapa lama saya nggak punya temen, sempat lumayan sulit ya karena teman-teman saya hilang. Tapi saya sempat depresi juga, karena hampir depresi ya, karena saya nggak punya teman Mbak, di kampus semua menjauh, saya seperti daging busuk yang ditakuti gitu ya. Walaupun saya tahu itu adalah salib saya gitu, itu adalah proses dalam kehidupan saya, dan mama saya saat itu juga dalam proses sakit waktu itu sebenarnya awal-awal pembuatan belajar gratis ini, tapi beliau akhirnya sembuh. Karena itu keinginan saya untuk sama Tuhan mau memberikan Tuhan sudah sembuhkan mama saya, dan kontribusi gitu dengan apa yang bisa saya berikan. Sampai akhirnya di kasus tersebut mama saya bilang, tetap tenang, tetap percaya gitu bahwa Tuhan itu ada. Karena apa? Kamu nggak perlu memberitakan bahwa saya benar dan mereka salah, atau mereka salah dan saya benar, seperti itu sebaliknya gitu. Tapi ketika kamu mau, kata mama saya, karena kebetulan mama saya seorang prayer, berdoa gitu, dia bilang percaya, tetap teguh, Tuhan pasti bersama dengan kamu. Ketika kamu mengalami ini pasti ada sesuatu yang lagi Tuhan proses gitu. Itu saya kecewa gitu, karena saya nggak punya temen satu kampus yang biasa orangnya kan rame ya, gitu semuanya, dari mulai OB semuanya, karena saya tipe orang yang belajar belajar benar-benar untuk memahami, mengaplikasikan kecintaan saya terhadap Tuhan itu
harus sesuai dulu. Jadi saya nggak cuma jadi pendengar, tapi saya mau jadi pelaku gitu kan. Oke. Dari situ ya panjang perjalanan sampai akhirnya saya tinggal 3 orang aja dan saya ngomong sama mereka gimana mau berjuang bersama-sama nggak gitu. Oke siap Kak. Jadi Tuhan juga kasih penghiburan dengan 3 orang ini, mereka fight sama saya ya setelah saya hampir 1 tahun ya, 1 tahun saya berjuang sendiri. Kami bertiga menghandle 400, tapi ada efeknya Mbak Ari. Jadi banyak yang keluar juga karena mereka yang pernah mengajar itu juga memprovokasi orang tua gitu, datengin rumah mereka, bilang hati-hati dengan Kak Cici gitu dan segala macam. Tapi waktu itu saya berdoa gitu dan saya bilang, kok Tuhan diam gitu ya, kok Tuhan gak bela aku sih gitu kan, normally ya Mbak ya gitu kan, kok aku sendiri gitu. Tapi Tuhan tuh baik banget, dan kalau saya ingat itu saya selalu menangis dan bersuka cita gitu, dalam arti kata luka yang saya alami itu saya harus sembuh gitu. Dan saya bilang oke Tuhan, saya tahu ini salib saya tahu Tuhan lagi persiapin sesuatu, dan saya tahu Engkau tuh baik banget gitu. Saya sampai di level itu gitu. Saya mau healing, saya pengampunan, mama saya bilang harus berdoa, nggak boleh benci, nggak boleh marah, pasti ada sesuatu lagi Tuhan kasih untuk hal itu. Dan Tuhan tuh emang bener gitu. Akhirnya dari situ saya tetap jalan Mbak, karena saya bilang Tuhan, motivasi saya tuh saya tahu tujuan saya tahu apa yang harus saya kerjain gitu kan. Dari situ saya mulai ada teman-teman dari tempat teman-teman nasional, dari anak-anak muda Kristen di Indonesia waktu itu, dari Yayasan Komunikasi Indonesia membuat sebuah pergerakan, dan puji Tuhan waktu itu saya lolos Indonesia. Dan situ saya punya banyak teman, dan ternyata saya tuh punya value gitu, biarpun saya di satu kota lokal Cirebon, saya bisa punya teman-teman dari UGM, saya punya teman-teman dari UI gitu, banyak banget. Dan dalam sekolah tersebut saya menjadi lulusan terbaik, dan dari situ tuh Tuhan buka jalan banyak banget sampai saya bisa juga waktu itu ke Istana Negara yang pertama kali di 2017 gitu, baru lanjut lagi 2018. Yang paling unik saya lulus justru di sekolah Pemikiran Ma'arif Institute yang diwadahi oleh bisa kayak the founding father-nya itu adalah Buya Syafri Mari, salah satu penasehat presiden gitu. Dan saya bisa makan dengan beliau, saya bertemu dengan teman, dan saya sendirian Mbak, seorang Nasrani waktu itu, dan saya dicintai. Terus begitu banyak pengalaman. Yang paling seru adalah sampai akhirnya saya bisa memimpin doa dengan cara kepercayaan saya gitu. Dan mereka bilang, Cici boleh nggak Cici yang pimpin doa? Waktu itu lagi pemilihan presiden ya, waktu itu pencalonan. Kebetulan saya di Bogor belajar waktu itu. Saya dari situ proses terus, keluarga besar sekali, banyak, dan dari situlah memang pergerakan kami lebih kepada beragama, karena setelah kasus itu Mbari kami lebih ke nilai-nilai Pancasila. Dengan saya menjadi sekalipun pekerjaan saya adalah seorang asisten dosen pendidikan kewarganegaraan gitu, dan kami itu sederhana banget, Mbari dan seluruh saudara-saudaraku, sederhana banget. Kita nggak punya ekspektasi terlalu tinggi harus begini, enggak. Kita cuma setia, kita cuma percaya bahwa yang kita kerjain ini memang jarang mau kerjain, karena sempat dibilang gini, ngapain sih Ci kamu ngerjain itu, kurang kerjaan, habisin tenaga, habisin uang. Tapi saya punya satu calling di dalam diri saya bahwa apa yang saya kerjakan, saya percaya Tuhan tuh beserta gitu. Kenapa? Kita bikin kegiatan itu namanya ada Harmony Kids Trip Mbak. Kami pergi ke rumah-rumah ibadah yang dimana dalam pembelajaran di sekolah itu tidak dijelaskan, karena yang paling penting dalam sebuah toleransi adalah perjumpaan, bertemu, melihat secara langsung, berbicara secara langsung. Jadi nggak ada judgement gitu. Jadi anak-anak tuh lebih menangkep, karena kita tuh di lapangan tuh langsung praktek gitu. Terus kita juga pergi ke gereja, ke masjid, ke vihara, ke kelenteng. Baru kita juga ke culture, karena dari budaya pun itu mempersatukan gitu. Kita punya di Cirebon punya 3 keraton, ada keraton Kasepuhan, ada keraton Kanoman,
satu lagi Kak Sebonan. Jadi kita punya 3 dan kita kenalkan itu kepada mereka. Itu kita punya Gua Sunyaragi segala macam. Kita punya program cilik-cilik juru bicara Pancasila, kita punya program cilik-cilik kenal Gus Dur, karena Gus Dur adalah salah satu bapak pluralisme ya, merupakan tokoh pluralisme yang memang menyebarkan beragaman, dan kami juga bergandengan tangan dengan Gus Dur sampai hari ini. Gus Dur ya, jadi ketika ya misalnya Ibu Sinta Wahid datang ke Cirebon, saya nanti bawain acara gitu, kita ikut di acara haulnya gitu. Lalu kemarin kita juga di 2020 itu jadi koordinator, saya di koordinator lokal Peace Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada 30 anak-anak hebat di Indonesia yang diliput juga dari media nasional juga gitu, seperti itu Mbak Ari. Jadi buat saya aktivis itu bukan pekerjaan yang buat orang harus telepon gitu, tapi kami sedang menanam generasi gitu, kami nggak dibayar Mbak Ari. Dan dari 3 itu Mbak Ari, tadi sedikit mundur, dari 3 orang itu Tuhan kirimkan sekarang sudah ada 18 tim, dan nggak pernah kita buka open recruitment karena mereka dari mulut ke mulut, sampai donasi-donasi yang ada pun kami nggak pernah share gimana gitu ya, tapi mereka lihat kami ada kegiatan, kami jadi nggak minta gitu, kalau kami punya sesuatu kami bisa kami bagikan, terus kami bikin video kami share gitu. Jadi kami nggak pernah minta donasi atau segala macam, tapi lebih kepada kami memberikan apa yang bisa kami berikan. Seperti itu singkatnya Mbak Ari. Wow, keren ya. Wow, saya sampai dengerin cerita dari perjalanannya Mbak Cici ini luar biasa ya. Dari yang orangnya banyak, mengalami penolakan, sampai akhirnya sekarang Tuhan kasih orang-orang terbaik ya, tanpa open recruitment ya. Wow, keren. Oke, terus perjalanannya tuh kalau boleh tahu nih, tadi kan Mbak Cici sempat nyebut hampir depresi ya. Nah, itu selain apa sih yang benar-benar masih melekat di dalam jiwanya Mbak Cici itu yang oke, Tuhan udah kasih ini, kayak bisa dibilang sih kayak kasih visi, oke, saya jalan gitu. Nah, tapi kadang kala kan namanya orang tuh kalau sekalipun Tuhan udah kasih visi, bisa kadang ngelihat lapangannya seperti itu, apalagi sampai dijauhin sama segala macam. Ada nggak sih orang yang paling berperan penting sampai perjalanannya Mbak Cici sampai sekarang? Paling penting. Itu Mama. Cuman Mama saya, ya? Mbak. Selain Mama nggak ada ya? Mama, karena ya pasti keluarga, pasti kayak adik dan kakak, tapi Mama tuh, Mama ya Mbak Ari, Mama saya itu cuma tamatan SD, tapi beliau tuh kan sudah sering merantau ke Aceh, ke Medan, ke Jawa gitu. Dan dia selalu bilang sama saya bahwa gini, untuk menjadi orang besar itu nggak mudah Kak, jadi kamu nggak boleh menjadi orang yang kayak istilah ngambek sama Tuhan gitu loh. Jangan, nggak boleh, justru Tuhan nggak akan besar kapasitas kamu gitu. Jadi terima dan syukurin, harus healing, harus sembuh, harus mengampuni, karena kalau kamu nggak akan pernah tahu apa ya dari luka ini, kamu nggak pernah tahu lagi Tuhan apa. Dan bener banget Mbak Ari, saya tuh healing banget, dan sampai terakhir tadi saya kayak ngirim ke Mbak Ari juga tuh ada, saya baru masuk Jakarta Post, saya pikir itu wow gitu. Sebelum ini kita lagi kita dapat salah satu media gitu ya, dan saya rasa bisa sampai seperti itu karena Tuhan gitu. Banyak program, bahkan kita masuk TV nasional 2 kali, itu nggak pernah minta Mbak Ari gitu, karena saya nggak tahu, saya percaya itu, saya yakin banget itu Tuhan gitu. Dan Mama itu adalah support system saya terbaik, dia cuma bilang gini, kalau kamu tahu panggilan, gak perlu takut, jalan, dan itu yang membuat saya kuat. Makanya ketika Mama saya tuh nggak pernah ya seperti ibu-ibu lain mungkin ya gitu, yang anak saya begini, enggak, dia cuma bilang itu karena Tuhan, dia selalu gitu, itu karena Tuhan. Jadi ketika saya dapat sesuatu, aku jadi itu karena Tuhan, karena kamu sudah alami proses itu karena Tuhan. Jadi kamu nggak boleh selalu ngomong gini, nggak boleh sombong ya, tetap rendah hati ya, tetap jadi Cici yang seperti yang biasa ya, yang selalu melihat bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Memang kamu punya effort untuk berjuang, tapi kalau nggak karena Tuhan, kamu nothing, kamu nggak ada apa-apa. Itu yang selalu Mama saya sampaikan. Wow, nasehatnya ini banget ya, luar biasa sekali mamanya Mbak Cici ini. Terus sampai sekarang sudah banyak orang akhirnya mau terlibat secara sukarela ya, bisa dibilang volunteer ya berarti mereka ini ya, yang 18 orang itu ya.
volunteer Mbak, dan yang luar biasa mereka tuh mahasiswa-mahasiswa terbaik dari kampus yang ada di Cirebon ini. Wow. Dan saya tuh sampai speechless sama Tuhan gitu, kayak wow gitu, dan punya visi tuh langsung connect gitu. Dan kita ini kan agamanya beda-beda Mbak. Dan yang kerennya lagi, selama 2 tahun ini kita tuh doa lintas iman selalu by Zoom atau video call. Kita berdoa dengan lintas iman, dengan yang Muslim dengan caranya, yang Katolik dengan caranya, yang Kristen dengan, dan itu luar biasa banget karena kita tuh atmosfernya udah nggak ada yang pikirannya curiga, karena satu tujuannya adalah kepada Tuhan, gitu, bahwa kita kita berdoa untuk memberkati kota, memberkati Indonesia, doa buat anak-anak, buat pemerintah, itu ada pokok doanya. Dan kebetulan tim yang handle doanya juga dari Muslim, jadi maksudnya dia bisa merange semuanya dengan baik gitu, seperti, dan konsisten sampai hari ini Mbak. Wow. Sampai hari ini. Iya, wow. Terus selain itu setelah 2 tahun kan ini sudah ada orang-orangnya. Apa yang langkah ingin Mbak Cici bersama para volunteer ini ya, yang para mahasiswa terbaik ini, next-nya itu apa yang mau dilakukan? Kita sebenarnya udah 6 tahun ya Mbak berjalan, baru ulang tahun juga nih. Wow. Jadi 6 tahun 6 tahun. Okay. 6 tahun survive ya, 6 tahun survive. Saya nggak punya ekspektasi tinggi juga, nggak pernah bilang kalian harus lama atau enggak, tapi saya cuma bilang sama mereka bahwa ketika kita masih muda, ketika kita masih dikasih Tuhan kepercayaan, satu yang kita tuh tonggak pemegang untuk bangsa ini gitu. Mungkin kesannya muluk ya Mbak Ari untuk orang yang dengar, tapi bagi kami yang sudah merasakan, kita rasain banget bahwa pertolongan Tuhan untuk Indonesia di saat pandemik ini, kita tuh contohnya guys, kita nih dana kita tinggal segini ini karena pergerakan banyak ya, kita praying ya untuk supaya nanti Tuhan sediakan gitu, semoga Tuhan sediakan untuk kegiatan kita berikutnya. Itu baru amin 2 hari kemudian sudah yang telepon, sudah ada yang tanya, bahkan nggak pernah kita pikirin gitu. Dan saya cuma bilang sama mereka bahwa ini tuh dasar miracle from God gitu loh, bahwa unity itu nggak memandang harus sama loh. Unity itu yang penting sehati, sepikir, sepakat bahwa kita minta kepada Tuhan gitu ya, yang kita percayai bahwa dia tuh akan membawa sebuah perubahan dan blessing lah buat kita gitu. Kalau dibawa kemana Mbak, saya nggak pernah mau bawa kemana, tapi saya cuma berdoa, impian saya adalah anak-anak saya yang nggak mampu, sekitar 300 ini dari 2 rumah, kita punya 2 tempat untuk mengajar ya. Yang satunya itu ada di Perumnas, yang satunya lagi itu di terminal. Memang itu anak-anak jalanan yang mereka kerjanya ngamen apa segala macem gitu di Cirebon kalau Mbak tahu. Dan mereka dia nggak sekolah gitu kan. Harapannya kalau ada yang sekolah mereka bisa sampai ke perguruan tinggi gitu, harapannya seperti itu. Dan bersyukur kampus, jadi Tuhan tuh benar-benar bawa dari kampus untuk bisa mengembangkan saya bekerja juga di kampus gitu, di pendidikan gitu. Jadi kita punya tunjangan yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau untuk tim saya nggak pernah punya ekspektasi tinggi, tapi yang jelas berharap semoga ada generasi-generasi mudanya yang juga punya hati untuk Cirebon, karena kita tahu Cirebon ini kan kota wali ya Mbak ya, jadi banyak hal yang kita perjuangkan untuk Cirebon gitu, untuk lintas imannya, karena nggak semua orang punya hati ya. Jadi harapannya nggak banyak kalau untuk pengajar sih sebenarnya, supaya ada generasi berikutnya Mbak yang bisa punya hati untuk kota Cirebon, karena saya bilang Cirebon itu kota wali gitu ya, karena benar-benar religion banget gitu. Kalau untuk anak-anak ya itu karena mereka banyak yang saya bilang anak-anak jalanan, ada di terminal, kerjanya ngamen, ngasong dan segala macam. Itu ada mereka yang nggak sekolah, nah ada yang mau sekolah, tapi saya punya harapan semoga mereka bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Karena makanya saya sekarang sedang sekolah lagi dan dapat scholarship juga gitu kan.
untuk bisa saya mengembangkan tempat di mana saya berada gitu kan, karena dengan pendidikan lah kita bisa mengubah segala sesuatunya kan gitu, seperti itu sih Mbak. Oke. Wow. Sampai sejauh ini Mbak, sekarang saya kepengen tahu nih ya, sahabat Bahana juga mungkin penasaran gitu, membangun suatu apa ya, bisa ya seperti ini tuh kan di kota yang tadi Mbak Cici bilang kota wali gitu ya, sangat kuat lah ya, mayoritas agama tertentu. Sampai detik ini apa tantangan yang terberat Mbak Cici alamin? Tantangannya waktu itu kita sebelum punya rumah 3 Mbak, ya, yang di Kabupaten Sumber namanya, itu ditutup. Anaknya lumayan banget ditutup karena ada orang-orang, saya tadi bilang kelompok-kelompok intoleran yang nggak suka. Nah kita kan ngomonginnya Pancasila, tapi karena mungkin kita ini perempuan, jadi Mbak Ari dan seluruh sahabat Bahana semua tahu, semua tim kami adalah perempuan. Jadi tim kami itu perempuan. Iya. Anaknya perempuan, anak-anak mudanya perempuan yang fight banget gitu ya. Jadi mungkin caranya semua dibikinnya dengan cara ditutupnya pelan-pelan, dari mulai 100 lama-lama jadi 50, 30, 5 orang, sampai terakhir itu saya ngajar 2 gitu sama teman-teman gitu. Terus saya tutup, ya kita nggak mau maksain diri gitu. Nah bersyukurnya yang 2 rumah sekarang ini masih ada, kan kita pakai Baperkam ya Mbak, dipinjemin oleh masyarakat, kita tuh MOU sama mereka, kita juga kunjungan ke rumah mereka, dan mereka tuh sudah mencintai kami tuh seperti bagian dari kehidupan mereka. Jadi kalau ada orang yang macam-macam, ibu-ibunya anak-anak yang turun untuk membantu kami gitu kan. Lalu banyak banget Mbak tantangannya, kadang-kadang sorry ada satu nih Mbak, jadi waktu itu anak-anak ini kan kami ajarin, tadi yang ada program-program kami yang berkaitan penuh dengan keberagaman dan toleransi, tapi kami tuh ngasih pelajaran bahasa Inggris matematika. Nah jadi ada beberapa anak itu yang memang dia sekolah di sekolahan kayak PAUD atau apa gitu ya, nah itu di sekolahnya tuh kan bayar, tapi anak itu nggak bisa. Nah pada saat bersama dengan kami itu mengalami peningkatan, jadi ibunya bilang ya udah nggak usah sekolah dulu aja deh, mendingan belajar di tempatnya komunitasnya City aja gitu, karena anak saya mengalami peningkatan secara emosi, karakter gitu kan, terus pembelajaran gitu kan, meningkat gitu. Dan di situ ada yang nggak suka gitu, wah ini sampai dikasih tulisan di Baperkamnya gitu, saya sampai bingung, tapi saya tuh orangnya berani Mbak, saya datangnya saya bicara, apa masalahnya Bu? Saya bilang kami ini kan nggak dibayar, kami cuma mau melakukan hal yang baik gitu kan. Ibunya jadi nggak enak sendiri sih gitu. Dia akhirnya dia tetap ngelakuin atau memprovokasi tetap, tapi Tuhan itu baik sih. Saya malah jadi bingung gitu, tiba-tiba ditelepon sama ketua RT-nya, mereka Mbak udah aman sekarang, pokoknya belajar cuma komunitas aja di sini, nggak usah terlalu takut gitu kan. Oke, makasih Pak gitu. Lalu kendala berikutnya sih sebenarnya adalah di dalam tim sih Mbak. Kadang-kadang, nah ini saya mau kasih tahu buat sahabat-sahabat Bahana juga sama Mbak Ari juga, bahwa karena kita kan dikenal orang ya Mbak ya. Jadi bukan cuma komunitasnya, personal saya juga orang pasti kenal gitu. Masih pasti orang tahu gitu beberapa gitu kan. Nah itu ada motivasi anak muda yang kadang-kadang pengen terkenal. Sebenarnya saya bilang is okay. Kita tuh di komunitas tuh Mbak, saya selalu melihat nilai mereka, jadi IPK mereka, karena kebetulan saya asisten dosen, jadi saya tuh jadi anggap mereka tuh kayak adik sendiri gitu kan. Jadi ngelihat perkembangan mereka, karena saya bilang gini, kalian nggak bisa loh bilang anak, ayo deh rajin belajar, ayo deh ini harus sopan, tapi kamu nilainya juga kurang baik di dalam kampus, nggak bisa. Kita tuh harus integritas, apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan itu harus sama. Jadi ketika bilang adik harus belajar, kita juga harus gitu. Dan bersyukurnya adik-adik itu nilainya bagus-bagus, mereka kumlot semua, aktif di dalam organisasi di kampusnya gitu. Dan ada yang memang jadi bersinar setelah masuk, dalam arti kata dipakai juga, karena saya tipenya regenerasi Mbak. Ketika misalnya ada acara nasional, saya nggak bisa nih, kamu ya berangkat ya Dek, ya kakak nggak bisa, kamu ya Dek yang berangkat, saya delegasikan. Karena buat saya seorang pemimpin itu juga harus mendelegasikan sesuatu kepada tongkat estafet berikutnya. Kita nggak boleh terus menggenggam diri kita untuk selalu bisa ada di depan. The next leadernya harus ada, maksudnya koordinator utamanya harus berganti supaya ada kesempatan. Nah itu kadang-kadang mereka
ya namanya anak muda ya Mbak gitu, pengen terlihat gitu gitu. Betul. Nah itu yang harus saya ajarin mereka untuk be humble. Kita tuh bisa kayak gini tuh karena Tuhan gitu, bukan karena diri kita seperti apa. Lalu paling ya antar komunitas sih Mbak, kadang-kadang karena gini Mbak, kami ini dikenal disiplin, jadi kami banyak dipercaya di lokal baik di nasional juga. Misalnya kalau misalnya saya tuh kan seneng banget public speaking, seneng banget tentang strategi marketing untuk ngejelasin sesuatu, tapi dengan natural saya nggak dibuat-buat gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin kayak on time, tepat waktu. Nah itu kadang-kadang kalau kitanya disiplin, ketemu sama nggak disiplin, bingung. Nah itu yang kadang-kadang jadi, oh ini komunitas ini kok cepet banget ya, on time banget ya gitu kan. Nah itu kadang-kadang hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk masalah kayak konflik yang kayak gimana nggak ada sih, paling seperti itu sih Mbak. Oke, iya. Wah, tetap ya. Saya sendiri sih kayaknya ngelihat dari ceritanya Mbak Cici ini tantangan menghadapi generasi yang umurnya muda banget ya. Tapi pernah nggak sih ada yang mulai kayak agak belok-belok dikit lah gitu dari apa yang ya, karena mungkin mereka ingin eksis gitu ya, ingin lebih menonjol gitu, dan mulai mungkin ada mulai kayak memberontak lah gitu. Ada nggak Mbak? Justru bukan memberontak, justru menyebarkan tidak baik tentang saya. Jadi saya pernah mengalami fitnahan dari orang yang jadi Tuhan tuh ngajarin saya, Mbak Ari dan saudara-saudaraku semua, itu benar-benar di level titik terendah untuk menjadi pemimpin gitu. Dimana ada satu anak waktu itu dia pengen dinikahin karena biaya kuliahnya udah nggak ada. Jadi kita juga kalau ada dari donasi yang Mbak Ari itu bisa mensekolahkan, volunteer juga membantu untuk SPP mereka. Karena saya tidak bisa membayar mereka, dan kita juga kan bukan perusahaan gitu, kita kan sebuah komunitas sukarela gitu, nggak ada yang bayar kita kan gitu kan. Jadi ketika cerita seperti itu ya akhirnya kita bantu, dan saya tuh tipe orang tembak langsung Bari. Jadi kayak misalnya saya telepon siapa, waktu itu ada salah satu komandan angkatan laut di sini yang saya kenal gitu, Bapak minta tolong dong, saya cerita dulu, itu langsung dibantu. Dan tapi memang lewat saya gitu, disekolahkan, maksudnya dibantu SPP-nya segala macam. Cuman saya nggak tahu ya, kan saya nggak bisa gini Mbak, saya percaya sama seseorang, saya belajar dari Tuhan Yesus, gitu, Tuhan yang saya sembah gitu, yang dia juga pernah ngalamin dihianatin kan gitu ya. Cuma tapi saya belum sampai level itu Mbak gitu. Dan saya support banget, dia nggak punya uang juga saya support dari gaji saya gitu kan, saya kan bekerja juga gitu kan, supaya dia bisa untuk berangkat misalnya ke kampus, uangnya kurang atau apalah segala macam. Nah, saya nggak tahu, mungkin di hati dia atau dia mungkin merasa pernah terluka dengan saya juga mengintrospeksi diri saya gitu. Maklum lah orang Medan Mbak, kalau ngomong kan rada ngegas ya, gitu kan. Mungkin bagi mereka gitu, tapi sebenarnya kalau udah kenal sih nggak kayak gini, ngomongnya biasa aja gitu kan. Dan namun dapat provokasi juga mungkin dari orang-orang yang tidak suka dengan pergerakan kami, jadi dia serangnya ke saya yang menggunakan orang kepercayaan saya waktu itu ya, anak ini gitu. Dan ya, tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu walaupun dia sudah tidak bersama dengan kami, karena kalau tetap ada di dalam komunitas akan mempengaruhi teman-teman yang lain gitu kan. Jadi memang kita punya prinsip kalau mau di sini kita harus murni gitu, maksudnya kita harus tahu apa yang kita. Saya nggak marah dia jelekin saya nggak marah gitu, karena berkat dia kita semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, karena saya tidak merespon yang berlebihan Mbak, saya cuma nangis doang, kok bisa ya gitu ya, kok bisa ya gitu. Itu sih paling hal-hal seperti itu yang paling parah itu Mbak, karena menjelekkan kepada komunitas-komunitas lain gitu. Itu menurut saya sih kurang baik ya, kurang elok gitu, maksudnya untuk membicarakan pemimpin kepada komunitas lain. Misalnya dia nggak suka, kenapa nggak langsung bilang gitu kan, seperti itu ya. Mungkin ada faktor-faktor lain lah. Tapi saya tetap baik kok, sampai di akhir dia keluar kami tetap memberikan uang SPP buat dia, dan kami tetap ya, saya ajak makan, saya bilang I'm sorry to say kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya, perkataan saya, tingkah laku saya, tetap terus bersinar, terus semangat untuk menyelesaikan studinya, dan kita sama-sama sukses dimanapun kita berada. Seperti itu sih Mbak, sampai level seperti itu sih. Gitu. Nggak mudah loh menghadapi orang yang kita udah kasih kebaikan, ternyata dilawannya dengan ini ya, sebuah fitnah gitu. Dan akhirnya tetap Mbak Cici masih tetap mengasihi orang itu ya.
luar Ya, biasa. cuman memang udah nggak ada komunikasi, mungkin dia nggak enak kali. Tapi Iya, saya sih tetap biasa aja. iya. Kalau dia misal kembali lagi gimana? Ingin Kalau gabung kalau lagi? kembali sih bisa aja sih, tapi mungkin tidak bisa seperti dulu ya, maksudnya intens gitu ya. Karena kan kita menjaga juga untuk tim-tim yang lain supaya tidak terkontaminasi gitu kan, Iya. seperti itu. Oke, jadi menjaga ini ya, apa ya, bisa dibilang kebiasaan atau budaya yang sudah ada di situ ya. Iya, Oke. betul. Oke. Nah, Mbak Cici, saya tadi sempat kita agak sedikit mundur ya. Saya tadi tertarik dengan cilik-cilik Pancasila. Iya. Itu ngapain sih Mbak Cici? Iya, jadi namanya itu saya tuh emang suka bikin ide-ide tuh. Memang Tuhan tuh kasih hikmat luar biasa. Karena sederhana cuma nama doang gitu ya. Cilik-cilik juru bicara Pancasila. Oke, oke, oke. Kenapa? Jadi mereka itu belajar tentang Pancasila, Mbak. Jadi pemahaman Pancasila secara bahasa anak-anak. Pancasila tuh apa sih? Bagaimana sih penerapannya? Nanti mereka saling sharing sama temannya, terus nanti maju di depan, gitu. Terus kita juga kasih gambaran, ini Pancasila, sila pertama, lambangnya apa, maknanya apa. Tapi nanti itu dari mereka sendiri keluar. Oh, sila pertama tuh gini, Kak. Jadi kita tuh nggak boleh, misalnya mengganggu orang yang sedang beribadah, misalnya gitu. Terus kalau sila kedua kan dijelasin nih nanti gini. Oh iya, Kak, kita kalau mau tolong orang nggak boleh lihat agamanya apa, tapi kita memang harus bantu. Jadi itu keluar dari mereka sendiri, tapi dari pemahaman kita dengan bahasa anak-anak. Baru kita bernyanyi, ya kan, bernyanyi, baru apa namanya, kita jelasin lagi, nanti mereka. Jadi sederhana, itu dipilih hanya 5 atau 6 orang terbaik, Mbak. Jadi kita nggak mau banyak-banyak. Kenapa? Supaya ilmu yang diberikan itu terserap langsung kepada mereka. Gitu. Nah, dari cilik-cilik juru bicara Pancasila ini, anak-anak tuh jadi hafal, Mbak. Hafalnya bukan hafal kata-katanya loh. Iya. Bagaimana menerapkannya gitu. Wah. Sederhana sebenarnya Iya, iya. gitu. Sederhana. Makanya orang waktu itu tanya, gimana sih Mbak Cici? Aku tuh nggak bikin sesuatu yang wow, sederhana. Cuma masalahnya orang mau nggak ngejelasin itu dengan cara bahasa anak-anak. Kadang kan kita harus berekspresi gitu kan, anak-anak kan Iya. senang gitu. Ini saya pura-pura misalnya saya sakit, terus aduh gitu gimana, terus gimana nih adik-adik kalau ngeliat kakak sakit jatuh atau naik sepeda gimana nih. Mereka langsung, oh ya langsung dibantu Kak gitu. Jadi kan dari hal-hal seperti itu gitu. Terus nanti temennya jadi main peran role play, nanti siapa jadi siapa, temennya jadi siapa, nanti coba tunjukin contohnya seperti apa, seperti itu, sederhana. Jujur nih Mbak Cici, gampang gak sih awal mulanya menerapkan ini ya, soal Pancasila kepada anak-anak yang masih sangat muda gitu, masih sangat kecil lah ya bisa dibilang. Apalagi kita ngelihat fakta yang ada di kehidupan kita sekarang gitu ya, sekalipun Indonesia ini dari dulu kita dari kecil gitu ya diajarkan tentang bagaimana Pancasila, tapi kan kenyataan yang ada sekarang tuh Pancasila tuh mau digeser kan gitu, misalnya sama beberapa oknum gitu. Nah, bahkan kalau kita ngeliat di media sosial gitu, banyak anak muda gitu ya, anak-anak muda, remaja yang mereka kalau ditanya sila pertama, sila kedua gitu, mereka kebalik-balik, ada bahkan yang nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, kalau ini Mbak Cici sendiri menghadapi anak-anak kecil ini waktu pertama kali nih dari sampai yang sekarang, apa yang paling susah Mbak tantangannya? Ya, waktu awal tuh lucu Mbak, karena aku ini aktivis ya Mbak. Jadi kalau aktivis kan aku mau pakai apa aja terserah aku, dalam arti kata itu kan cuma simbol, tidak punya meaning gitu. Misalnya aku pakai kerudung yang biasa lah gitu ya. Itu aku hanya menghormati, aku bukan jadi gimana, enggak, aku imanku tetap ada gitu. Waktu aku pertama kali datang, rambut aku seperti ini dan kayak ngajar, sudah mulai ngajar gitu, datang gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu anak nyeletuk, Kak, tahu nggak sih, kita tuh kata ibu nggak boleh mainan sama orang yang beda agama. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Iya, ibu bilang nggak boleh. Jadi kita tuh harus temen tuh sama yang seagama. Lalu saya bilang, tahu? Iya. Iya, aku bilang, tahu nggak agama kakak apa gitu? Saya sebutin gitu. Dia langsung kayak diem gitu. Diam gitu, karena ya saya bilang bahwa kita tuh harus kita tuh harus bijak lah gitu Mbak, untuk bisa
menjelaskan sesuatu kepada anak-anak. Gitu, Mbak. Jadi apa namanya, mereka sampai seperti itu gitu, orang tuanya sudah doktrin gitu kan. Itu bahaya banget sebenarnya kan. Benar. Tapi akhirnya yang datang ke kita tuh banyak. Jadi kasus dari itu akhirnya ada teman-teman dari etnis Tionghoa datang, dari teman-teman yang pesantren juga datang. Jadi kami sangat welcome, siapapun boleh datang, dan akhirnya mereka tuh nggak punya pikiran seperti itu, dan program-program yang kita lakukan membuat mereka mencintai Indonesia dengan cara sederhana gitu. Wow, luar biasa. Berarti bisa dibilang program cilik-cilik jadi juru bicara Pancasila sukses nih? Sukses, dan ini sudah jalan ke 3 tahun ya. Iya. 3 tahun berjalan. Oke, berarti perlahan gerakan ini menanamkan kembali ya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dan memupus doktrin-doktrin yang keliru lah ya, yang tidak sesuai dengan falsafah negara ya. Oke. Nah, selain itu apa nih Mbak, kedepannya ada yang ingin dilakukan nggak terhadap generasi muda, terutama remaja ya, yang sudah terlalu banyak dari budaya-budaya luar yang mungkin nggak sesuai dengan kehidupan Pancasila gitu. Ya, sebenarnya harapan saya sih, saya ini kan nggak punya dukungan Mbak sebenarnya. Dari saya belum cerita tadi, ini sedikit mundur ya. Saya itu pernah dibilang sesat karena saya main ke banyak rumah ibadah. Atau cuma main ya Mbak? Iya. Gitu. Oke. Berarti semua udah pernah ya ini ya? Semua pernah datang ya? Oke. Udah datang. Jadi dan dekat juga dengan di Cirebon itu saya termasuk salah satu anak muda Kristen yang berdampak banget, dekat dengan seluruh tokoh agama gitu. Karena saya bisa berkomunikasi dengan beliau secara intens, baik secara datang maupun ini. Jadi yang dukung saya justru itu dari Katolik banyak gitu ya, dari Buddhis juga ada yang lain. Tapi secara jujur untuk Kristen sendiri atau agama yang saya nggak mulai banyak yang support lah gitu. Pemuka-pemuka agama sudah banyak yang mulai support, karena mungkin pergerakan ini kan dianggapnya kan biasa gitu, ternyata Tuhan bisa bikin tuh di luar ekspektasi. Karena itu kalau kita pikirannya kepada Tuhan dan nggak mikir buat diri kita terkenal, ya Tuhan yang promosiin, nggak perlu promosi diri kan gitu. Cuman kita lakuin bagian kita. Jadi kalau kedepannya harapannya apa sih? Sebenarnya saya cuma berdoa sama Tuhan untuk bisa tetap kebinekaan ini kita pertahankan, kita jaga, kita rawat. Karena jujur Mbak, tantangan Indonesia sangat besar. Saya bilang tantangan Indonesia sangat besar. Jadi apapun yang kita kerjakan, saya yakin teman-teman saya semua di seluruh Indonesia sekarang lagi bergerak. Kita ada Kabar Sejuk, ada Generasi Literat, di Padang juga lagi bergerak, semua bergerak Mbak. Dan kita tuh punya satu wadah di nasional tuh, satu grup besar yang kita sama-sama bergerak, saling support gitu. Jadi kalau kan kita siapa lagi sih, anak muda itu harus sama-sama berkolaborasi untuk menjaga Indonesia tetap ada, seperti itu Mbak. Wis, mantap. Betul, saya setuju sekali ya. Kalau bukan kita sebagai anak muda, siapa lagi ya Mbak ya yang akan melakukan gerakan-gerakan seperti ini gitu. Oke, Mbak Cici, apa cita-cita dari Mbak Cici terhadap gerakan ini, terhadap Indonesia sendiri? Setidaknya 10 tahun lagi lah pengen ngelihat Indonesia seperti apa dampak dari gerakan ini. Ya, yang pasti saya selalu, kemarin tuh saya baru bicara Mbak di Universitas, ada seminar nasional di salah satu kampus Islam juga gitu ya. Saya bilang gini, kita ini Indonesia gitu. Sedih ya kalau sampai negara ini dikenal nggak punya nama gitu, ya. Yang saya kerjakan mungkin tuh kecil banget lah dibandingin orang-orang yang mungkin udah bergerak belasan tahun dan puluhan tahun, mungkin lebih dari kami gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah jangan pernah menyerah.
untuk terus berjalan dan bergerak. Mau ada ide yang dukung, mau dilihat atau terus-menerus akan menjadi sesuatu yang besar. Dan saya selalu percaya Indonesia akan menjadi negara yang bakal menjadi negara yang akan menjadi pusat perhatian negara-negara. Kita tuh bakal jadi negara yang sangat-sangat maju, yang luar biasa, dan saya yakin Indonesia itu bisa. Kalau misalnya saya percaya itu, kenapa teman-teman yang lain tidak percaya gitu? Dan itu harapan saya di kedepan harinya, bahwa kami kerjakan yang kecil ini akan tetap setia sampai memang Tuhan bilang ya stop gitu ya. Tapi kalau masih bisa bergerak, kita bergerak, karena saya percaya Indonesia akan tetap menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Amin. Keren. Oke, ternyata nggak kerasa ya Mbak Cici. Obrolan kita udah lebih, udah sampai ternyata lebih dari jam segini gitu. Oke, saya sebenarnya pengen banget nih banyak dengar cerita perjalanannya Mbak Cici nih dengan aktivitasnya di lintas iman ya, lintas agama gitu. Tapi karena waktu gitu ya, jadi boleh dong Mbak Cici sebagai penutup nih ya dari pertemuan kita kali ini gitu. Apa sih harapan Mbak Cici buat anak-anak muda? Harapannya adalah yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bentuk kita menjadi besar, menjadi hebat, itu Tuhan yang bikin. Jadi dia tuh yang utama, biar dia semakin besar, kita semakin kecil kan gitu. Yang kedua, apa yang menjadi panggilanmu, passionmu, lakukan. Jangan pernah takut. Ketika kamu lakukan itu dengan cara yang baik dan benar, saya rasa baik dan benar, maju terus. Karena Tuhan akan beserta kita. Dan yang ketiga adalah teruslah berdampak untuk banyak orang di sekitarmu, buat keluarga, lingkungan, kota, dan Indonesia. Seperti itu. Dengan hal yang sederhana. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya Mbak Cici buat ceritanya. Ya, sama-sama. Mari, sampai ketemu lagi. Dan saya mewakili sahabat Bahana berdoa buat Mbak Cici dan teman-teman di dalam kegerakan ini terus semangat gitu ya, terus maju dan percaya Tuhan kalau udah kasih sesuatu, kan tadi seperti Mbak Cici bilang, Tuhan udah taruh, pasti Tuhan akan buka jalan satu persatu. Sukses ya Mbak buat karyanya, buat seluruh kegiatan aktivitas dengan rekan-rekan di dalam kegerakan ini ya Mbak. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati Mbak. Nah, demikianlah obrolan kita bersama Cici Sitomorang, dan kiranya apa yang tadi sahabat Bahana dengar boleh semakin memberkati dan boleh semakin menguatkan kehidupan para sahabat Bahana di seluruh tanah air. Dan dengan demikian perjumpaan kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya sahabat Bahana tidak pernah ketinggalan akan Kadia versi terbaru. Saksikan untuk episode-episode berikutnya. Bertemu kembali bersama saya Ari, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.